Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Kemarin dalam pertemuan kemarin kita membahas tentang masalah hukum akli. Hukum akli adalah suatu hukum yang diisnadkan atau disandarkan kepada kata al-akli. Yang mana hukum akli seperti yang kita bahas kemarin yaitu mencakup beberapa bagian, diantaranya adalah wajib, mustahil, dan jaiz. Yang mana wajib sudah kita bahas kemarin dan sekarang kita masih berlanjut tentang pembahasan hukum akli yang di sana mustahil. Pembahasan mustahil yaitu hukum akli yang mustahil. Mustahil itu apa menurut akal? Mustahil menurut akal yaitu ma la yutasawwaru fil akli wujuduhu. Sesuatu yang di sana menurut akal itu tidak bisa digambarkan wujudnya. Imma daruratan, ada kalanya itu pasti dengan cara pasti, kata aril jirmi, seperti jirim atau benda yang di sana tidak mempunyai gerakan, kata aril jirmi anil harakah wassukun. Sebagaimana contoh masalah yang daruri tersebut kemarin sudah kita bahas. Apa itu darurat? Darurat seperti apa? Secara pastinya itu seperti apa? Seperti ketika ada benda yang di sana tidak bergerak dan juga tidak berdiam, maka hal tersebut itu mustahil aklan. Secara akal itu dikatakan mustahil. Wa imma nadharon, dan ada kalanya perkataan kita menyimpulkan suatu tersebut mustahil, ada kalanya melalui metode apa? Metode angan-angan atau analisa. Kasyarik li maulana jalla wa ala. Seperti contoh kita mengatakan bahwasanya ada sekutu bagi Allah. Hal tersebut adalah mustahil aklan, tapi itu melalui analisa, melalui angan-angan. Kemarin kita sampai pembahasan imma darurah. Darurah itu apa? Ai badihah, yang dalam istilah lain adalah badihah. Wa huwa ma yudrikuhu al-aqlu bila ta'ammulin, yaitu sesuatu yang di sana tidak bisa ditemukan oleh akal tanpa sesuatu yang bisa ditemukan oleh akal tanpa angan-angan. Sesuatu tersebut langsung kita temukan tanpa harus angan-angan. Itu namanya darurah atau badihah. Ya seperti contoh 1 tambah 1 berapa? 2. Itu adalah badihah. Manusia itu apa? Manusia adalah hayawanun natik. Itu juga istilah yang dikatakan badihah. Yang di sana kita tanpa angan-angan langsung kita bisa menyimpulkan bahwasanya hal tersebut seperti ini. Contoh kata ari yakni tajarrud, yaitu ta'ari berarti tajarrud, yaitu tajarrud yang sana sepi atau kosong. Kata aril jirmi anil harakah wassukun ma'an, seperti kosongnya benda dari pergerakan dan diam. Jadi ketika benda itu tidak bergerak dan juga diam secara bersamaan, maka hal tersebut secara darurah, secara pasti kita katakan itu adalah hal yang mustahil. Bihaitsu la yattasifu biwahidin minhuma, dengan sekiranya tidak bisa mensifati dengan salah satu dari pergerakan ataupun diam tersebut, maka hal tersebut secara pasti kita katakan hal tersebut adalah mustahil. Berarti barang ini tidak berdiam, tidak diam dan juga tidak bergerak, maka secara pasti kita mengatakan itu mustahil terjadi. Fa innahu la yakhfa annal hukmu bistihalati hadzal arad daruriyun lil aqli. Ya karena apa? Itu sudah hal yang tidak samar lagi bahwasanya hukum mustahilnya arad tersebut itu ditemukan secara pasti, secara langsung tanpa melalui nazar. Idil jarmu ma lahu hayyizun,
Karena yang namanya benda itu sesuatu yang mengambil tempat, sesuatu yang membutuhkan tempat. Ai qadarun minal farq, yaitu kadar daripada tempat kosong. Fahuwa imma ayyasbuta fihi fayakunu sakinan. Dan ia terkadang ada kalanya itu tetap di dalam tempat tersebut, maka dia dikatakan sakin atau istilahnya tidak bergerak. Au yantaqilu anhu fayakunu mutaharrikan, atau berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, maka benda tersebut dikatakan bergerak. Maka istilahnya kadang suatu benda itu terkadang ketika dia tetap di suatu tempat, di satu titik, di satu tempat, maka benda tersebut dikatakan diam. Tapi kalau berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, maka benda tersebut dikatakan bergerak. Hal-hal seperti ini sebenarnya sudah lumrah, tidak perlu dijelaskan pun sudah bisa dipahami. Secara doruri, secara badihahnya itu kita sudah paham. Ya kalau tidak gerak ya diam. Bergerak itu apa? Ya tidak berpindah dari satu tempat. Kalau berdiam itu apa? Ya tidak pindah dari satu tempat, ya tetap di situ saja. Atau gerak ya pindah dari satu tempat ke tempat lain gitu. Wa kaunuhu la yasbutu fi haizihi wa la yantaqil anhu mustahilun daruratan. Adapun ketika dia itu layas budwi haizihi wala yantaqil anhu, ketika dia tidak, benda tersebut tidak menempat di tempatnya, juga tidak berpindah dari tempat tersebut. Nah, ketika hal tersebut terjadinya bersamaan, maka secara pasti kita katakan hal tersebut mustahil. Wa hadza makna qaulihim, maka inilah yang dimaksud dengan ucapan para ulama, al-harakatu kaunani fi anaini fi makanaini. Yang namanya harokat yaitu keadaan stabil dalam satu tempat, dalam satu wadah pada dua tempat. Jadi dia itu ketika ada beberapa tempat, tapi dia mengambil satu posisi, satu tempat, satu keadaan yang stabil di satu titik, maka itu dinamakan harokat apa? Fi anina. Yang namanya harokat kebalik. Kalau namanya harokat itu adalah keadaan stabil dari dua tempat, dari dua wadah di dua tempat. Jadi dia nanti bertempat di sini, berpindah lagi ke sini, berpindah ke sini, maka itu dinamakan harokat menurut para ulama. Wasukun, kalau sukun itu apa? Kaunani fi anaini fi makanin wahid, yaitu yang namanya sukun itu keadaan yang di sana stabil di dalam dua tempat, tapi dia mengambil satu tempat satu titik saja, maka itu dinamakan sukun. Jadi ketika ada beberapa tempat semestinya dia bisa berpindah ke sana kemari, tapi dia bertempat di satu titik itu saja, maka dinamakan sukun. Wala kulli wahidin minat tafsiraini la yakunu al-jarmu fi awalai hudusihi mutaharrikan wala sakinan. Maka dari setiap dua penafsiran ini, maka tidak bisa dikatakan bahwa benda dari awal mula wujudnya itu bergerak ataupun diam. Maka tidak bisa dia itu awalnya itu bergerak apa diam, atau diam apa bergerak. Maka kita tidak bisa memastikan hal tersebut. Wa inna ma yusafu bima ba'da takarrurihi, akan tetapi kita bisa, hal tersebut bisa disifatkan, yaitu bisa disifatkan yaitu diam atau bergerak setelah dia terwujud atau sudah pasti hal tersebut seperti ini. Fil kharij, di dalam kenyataannya ya seperti kita melihat benda-benda yang lain, ada yang bergerak, ada yang diam. Ya intinya masalah darurahnya, yaitu kita membahas tentang secara pastinya apa itu yang dinamakan mustahil, yaitu contoh gambaran di sini adalah sesuatu benda yang di sana bergerak dan diam secara bersamaan, maka kita sebut hal tersebut adalah mustahil. Wa imma nazron, dan ada kalanya sesuatu tersebut kita katakan mustahil tapi melalui perantara analisa terlebih dahulu.
tanpa seketika kita harus mengetahui apa tahu, tapi di sana melalui analisa. Wa imma nazaran wa huwa ma yudrikuhu al-aqlu ba'da ta'ammul. Apa itu nazar? Yaitu sesuatu yang di sana akal menemukannya setelah melalui analisa, melalui angan-angan. Kasyariki, seperti adanya sekutu, ai al-musyarik li maulana, yaitu sesuatu yang di sana ataupun zat yang menyekutui terhadap Allah, ai li khaliqina wa nasirina wa mutawalli umurina. Jalla ittasofa, jalla itu sifatnya Allah, li maulana jalla. Ittasofa birrif'ah allati la tamathal wa tanazzaha amma la yaliqu bihi. Wa azza infarada bi sifatil jalal. Apa itu azza? Infarada bi sifatil jalal. Au ghalaba li annahu qahirun li jami'il asya, atau bermakna ghalaba karena dia adalah zat yang di sana memaksa atau mempunyai otoritas terhadap apapun. Fa inna istihalatash syarik. Kenapa kok kita katakan bahwasanya adanya sekutu bagi Allah itu mustahil, tapi mustahil yang nazara? Alasannya fa inna istihalatash syarik 'ala Allah la tudrak illa ba'da nazar. Karena apa? Mustahilnya ada sekutu terhadap Allah itu tidak bisa kita ketahui, tidak bisa kita temukan kecuali setelah melakukan analisa dan angan-angan. Wa misalul mustahil al-dzati. Jadi contoh angan-angannya seperti apa? Nanti itu ada pembahasannya sendiri di bab tentang masalah al-ilahiyah di sana yang menyebut yang al-kauniyah. Biasanya di usuluddin tingkat 1 nanti wujudis sonik tersebut, nanti di awal-awal sekali pembahasan tersebut wujudus sonik. Nah, melalui pembahasan yang panjang lebar tersebutlah maka istilahnya nanti diistilahkan dengan nazari. Adapun contoh mustahil al-dzati wa misalul mustahil al-dzati, apa itu contoh mustahil al-dzati? Yaitu kaunu dzat al-aliyah Jerman, bahwasanya adanya zat aliyah atau Allah itu suatu benda, maka di sana mustahil secara zati. Wa misalul mustahil al-aradi, adapun contoh mustahil yang aradi yang bersifat baru yaitu kadukhulus sahabah al-asyrah an-nar, yaitu seperti contoh masuknya sahabat 10 ke neraka. Kenapa kok dikatakan mustahil aradi? Karena Allah sendiri yang memastikan bahwasanya sahabat asyraf tersebut masuk surga, sudah dijamin Allah. Ketika Allah sudah menjamin, maka hal tersebut bagi Allah pun mustahil untuk hal tersebut terjadi karena sudah jaminan Allah. Kenapa Allah kok bisa nanti menarik jaminan tersebut, padahal hal-hal tersebut boleh-boleh saja? Ya boleh-boleh saja, tapi bagi Allah tersebut ketika sudah dipastikan masa ditarik, maka itu adalah sifatnya aradi, sesuatu yang baru karena Allah memberikan jaminan. Wa misalul mustahil al-isbati, adapun contoh mustahil al-isbati seperti kaisbati zaujiyah lil salasah, seperti mengatakan bahwasanya bilangan 3 itu adalah genap, maka itu mustahil secara isbati. Wa misalul mustahil an-nafi, adapun contoh mustahil an-nafi yaitu kanafi zaujiyah anil arba'ah, yaitu mengatakan bahwasanya bilangan 4 itu tidak genap, maka hal-hal tersebut adalah contoh-contohnya. Jadi kita telah selesai membahas tentang pembahasan mustahil. Apa mustahil tersebut? Mustahil adalah mustahil menurut akal, yaitu ma la yutasawwaru aqlan, ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu imma daruratan, ada kalanya itu tanpa melalui angan-angan seperti bergerak atau berhentinya suatu benda tanpa secara bersamaan, maka itu secara pasti dikatakan mustahil. Dan ada kalanya mustahil tersebut melalui analisa, kita mengatakan menyebut bahwasanya hal tersebut mustahil tapi melalui analisa, seperti contoh adanya sekutu bagi Allah.
Walamma faragha min dzikril mustahil, ketika selesai membahas tentang mustahil, syara'a fi dzikril jaiz, kemudian beliau menyebutkan tentang masalah jaiz. Apa itu jaiz? Wal jaizu ma yasihhu fil aqli wujuduhu wa adamuhu. Kalau kemarin tentang masalah yang lain itu adalah ma la yutasawwar, wajib adalah ma la yutasawwar, jaiz adalah ma yasihhu fil aqli wujuduhu wa adamuhu. Ibaratnya berbeda. Kalau wujub wajib pun ma la yutasawwar, mustahil pun istilah awalnya ma la yutasawwar. Sedangkan masalah jaiz sesuatu yaitu ma yasihhu fil aqli, sesuatu yang secara akal sah-sah saja atau boleh-boleh saja, wujuduhu wa adamuhu, wujud dan adam. Apa ada atau tidak adanya hal tersebut secara akal sah-sah saja, itu dinamakan jaiz. Wal jaizu ismu fa'ilin min jaza. Adapun jaiz yaitu adalah isim fa'il dari fi'il madi jaza, yakni jaza wujuduhu. Idza amkana, ketika hal tersebut adalah hal yang mungkin, wa huwa bi hamzatin mukhaffafah, yaitu menggunakan hamzah mukhaffafah mubdalatan min wawi, yaitu pergantian dari wawu. Ini membahas tentang sorofnya. Lafaz jaizun asalnya adalah jawizun. Karena mengikuti fi'il madhi yang jaza yajuzu jauzan, maka asalnya adalah ada wawunya. Akan tetapi di sini dikasih pada lafaz jaiz itu menggunakan hamzah, yang di sana hamzahnya dibaca ringan, tidak ditasdid, yang mana itu adalah pergantian dari wawu. Id aslu madhihi jawaza, karena asal dari fi'il madinya adalah jawaza, terkena kaidah yang di sana jawaza menjadi lafaz jaza, yaitu ketika ada wawu atau ya yang berharokat jatuh setelah harokat fathah, maka wawu tersebut diganti alif, li'annahu minal jauz, karena dia terbuat dari lafaz al-jauz, yaitu masdarnya. Wa taqarrara fi tasrif ibdalul hamzah minal wawi wa minal ya fi ismil fa'il mimma illa ainan. Sudah menjadi ketentuan di dalam masalah tasrif mengganti hamzah pada wawu dan ya yang di sana ketika dia berupa huruf ilat dan menjadi isim fa'il. Maka sudah menjadi ketentuan kalau di sana pada ain fi'ilnya itu berupa huruf ilat, berupa wawu atau ya, maka pada isim fa'ilnya nanti hal tersebut dirubah menjadi hamzah. Itu menjadi ketentuan di dalam ilmu sorof. Apa itu jaiz? Yaitu ma yang seperti apa? Ma di sini adalah biman jilatil jenis. Waqi'atun alal maklum wal mafhum, yang di sana terjadi pada perkara yang maklum dan mafhum. Wala yang bagi antakuna ala syai'in, dan tidak semestinya hal tersebut terjadi pada syai'. Apa itu syai'? Li'anna syai'a, karena alasannya syai' fil istilahil mutakallimin, menurut istilahnya mutakallimin, huwa al-mawjud. Maka syai' menurut orang mutakallimin adalah sesuatu yang wujud. Maka tentang masalah ma di sini, kalau semestinya itu tidak boleh diarahkan pada sesuatu atau syai', karena syai' menurut mutakallimin itu adalah sesuatu yang wujud. Fayaqtadi annal ma'dum la yattasifu bil imkan. Maka di sini kalau menuntut bahwasanya annal ma'dum itu tidak bisa, sesuatu yang tidak ada itu tidak bisa disifati dengan istilah imkan. Wal jaiz qad yakunu ma'duman. Dan jaiz sendiri, istilah jaiz atau jawaz jaiz adalah sesuatu, jaiz terkadang ia adalah sesuatu yang di sana juga
sesuatu yang tidak ada. Jaiz itu adalah istilah lain adalah imkan, mungkin, boleh. Jadi ketika dikatakan jaiz itu boleh, maka di sana mencakup dua masalahan, perkara yang wujud dan yang tidak wujud. Sehingga menurut mutakallimin ma yang ada di sini yang menjadi takrifnya jaiz di sini tidak boleh memasukkan lafaz syai'un, karena lafaz syai'un menurut istilah mutakallimin itu adalah sesuatu yang wujud, sehingga ma di sini tidak memasukkan istilah syai'un. Wa yattasifu bil imkan alladhi huwa al-jawaz. Adapun sesuatu yang disifati dengan imkan adalah sesuatu yang jawaz. Naam, asyai'u lughatan, ya terkadang syai' secara bahasa yutlaku alal maujud wal ma'dum. Memang terkadang syai' secara bahasa memang kadang diucapkan terhadap sesuatu yang wujud dan juga sesuatu yang tidak wujud. Seperti apa kalau Allah Ta'ala, innama qauluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Bahwasanya Allah mengatakan syai' di sini adalah hal yang di sana mungkin, yaitu mungkin yang di sana mungkin ada dan mungkin tidak ada. Ketika Allah menghendaki hal tersebut wujud, maka akan ada. Tapi kalau Allah tidak menghendaki, maka hal tersebut tidak ada. Ma yasihu bikasri shad kasyaha yasihu wa abbara bisihah. Adapun menggunakan ungkapan sihah fil jaiz dunan tasawur, bukan menggunakan takbir atau ibarat tasawur, tidak menggunakan istilah tasawur. Li'anna tasawur yutlaku alal aqsam ats-tsalasah, karena tasawur itu diucapkan atau dimutlakan pada tiga permasalahan. Wasihhatu khassatun bil jaiz wal wajib. Sedangkan sah atau sihah itu tertentu pada masalah jaiz dan wajib saja. Fataqulu fi dzalika kullu ma sahha yutasawwar. Maka kamu bisa mengatakan bahwasanya setiap perkara yang di sana sah itu bisa digambarkan. Sesuatu yang di sana sah-sah saja atau sah wujudnya itu bisa ditasawurkan. Seperti wajib dan jaiz. Kalau wajib wal jaiz. Wa laisa kullu ma yutasawwar yasihhu. Akan tetapi tidak setiap perkara yang di sana bisa digambarkan itu terus menjadi sesuatu yang sah saja. Atau kalau mustahil, seperti contohnya adalah mustahil. Fa innahu yutasawwar fil dhihni. Karena mustahil itu adalah sesuatu yang di sana bisa digambarkan di dalam hati, wala yasihhu fil kharij. Akan tetapi di dalam kenyataannya itu tidak bisa digambarkan, tidak sah di dalam kenyataannya. Jadi kita mengatakan kemarin kan mustahil adalah ma la yatasawwaru aqlan wujuduhu fil aqli. Itu wujudnya fil aqli itu adalah sesuatu yang di sana berupa gambaran saja, tapi pada kenyataannya tidak ada. Jadi wujudnya perkara mustahil, gambarannya itu hanya ada di dalam akal atau di dalam pikiran kita saja. Pada kenyataannya hal mustahil tersebut tidak ada. Fil aqli al mutabadar minhu. Apa istilah fil aqli? Yaitu al mutabadar minhu, sesuatu yang terbesit di akal, sesuatu yang terbesit di dalam akal. Adapun ta'alluqnya fil aqli, ta'alluquhu biyasihu. Hubungannya adalah dengan lafaz yasihu. Namanya jar majrur itu membutuhkan yang namanya ta'alluq. Maka di sini fil aqli ini tetap membutuhkan ta'alluq, yaitu lafaz yasihu. Wa qayyada as-sihhah fil aqli. Adapun beliau ini mengqayyadi istilah sihhah dengan akal, liyadkhula nahwu ta'dhibil muti', supaya bisa nanti memasukkan seperti gambaran contoh memberikan siksaan terhadap orang yang taat. Walau kana malakan, walaupun itu malaikat, wa ma huwa afdal minhu, dan apa saja yang lebih mulia dibandingkan malaikat. Istilah jaiz adalah ma yasihhu fil aqli wujuduhu wa adamuhu, yaitu sesuatu yang sah saja secara akal wujud dan
tidaknya. Bahkan ketika hal tersebut sah-sah saja secara akal wujud dan tidak adanya, seperti contoh bahwasanya malaikat itu berarti nanti sah-sah saja malaikat tersebut disiksa. Menurut akal hal tersebut aja namanya jaiz, itu perkara yang sah-sah saja secara akal wujudnya, maka mengazab atau memberikan siksaan terhadap para malaikat itu pun juga hal yang sah-sah saja menurut akal. Bahkan orang yang lebih utama dari malaikat pun juga sah-sah saja disiksa gitu loh. Bahkan yang lebih utama dari malaikat di sini adalah gambarannya adalah para nabi dan para rasul. Berarti masalah tersebut ketika jaiz itu adalah sesuatu yang secara akal boleh-boleh saja wujud atau tidaknya, maka apapun yang terjadi di dunia ini, baik di sana memberi nikmat terhadap orang yang ahli maksiat, itu hal yang sah-sah saja secara akal. Terus secara kita ditanya, kenapa kok dia disiksa padahal dia ahli taat? Itu hal yang wajar-wajar saja, karena yang mempunyai kehendak semuanya Allah. Kita tidak ada yang bisa mengatur Allah. Ketika Allah memberikan siksaan terhadap orang yang taat, itu menurut akal adalah hal yang sah saja. Adapun nanti ketika menurut syar'i, hal itu tidak akan terjadi. Qala Allah Ta'ala berfirman, yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu may yasha. Bahwasanya Allah itu mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan memberikan siksa kepada orang yang Dia kehendaki. Dari hal inilah bahwasanya Allah itu intinya bebas melakukan apa yang Dia kehendaki. Memberi ampunan kepada siapa saja bebas, memberi siksa kepada siapa saja bebas. Tidak peduli siapapun orangnya. Kalau Allah ingin mengampuni, ya diampuni. Tidak peduli sebaik apapun orangnya, kalau Allah itu ingin memberikan siksa, ya tetap disiksa. Hal tersebut, masalah-masalah seperti itu menurut akal adalah hal yang sah-sah saja. Li'annal aqla huwa alladhi yahkumu bisihhatihi. Karena akal adalah sesuatu yang menghukumi tentang sahnya hal tersebut, bolehnya hal tersebut. Daruratan annahu la yalzamu min fardhi wujudihi muhalun. Jadi hal secara tersebut secara akal ya sah-sah saja. Wasyartu al-aziz la yusahih. Akan tetapi syariat tidak membenarkan hal tersebut. Masa orang yang di sana ahli ibadah, ahli taat kok disiksa? Karena Allah sudah memberikan jaminan bahwasanya ketika melakukan kebaikan maka Allah akan menjamin dan memberikan nikmat atau memberikan fadlnya. Maka menurut syariat hal tersebut tidak akan terjadi karena itu adalah ketentuan syariat. Ketentuan syariat jangan samakan dengan yang istilahnya yang di sana secara akal itu sah-sah saja, boleh saja, karena Allah itu bebas berkehendak. Ketika ingin memberikan hukuman kepada siapapun ya boleh, ketika ingin memberikan nikmat kepada siapapun boleh. Allah tidak ada batasannya untuk melakukan apapun. Akan tetapi ketika Allah telah membuat syariat bahwasanya ketika orang yang di sana ahli ibadah, ahli taat, hal tersebut sudah Allah jamin, maka ketentuan tersebut adalah istilahnya yang namanya syariat. Sedangkan syariat tentang masalah hal-hal yang di sana kalau secara akal itu boleh, tapi kalau secara syariat nanti itu mungkin tidak boleh, tidak akan terjadi. Maka kita harus membedakan. Kenapa dari awal pembahasan kita membahas tentang apa itu hukum isbatu amrin aw nafyuhu, sehingga hukum tersebut ada istilah hukum syar'i, hukum akli dan hukum adi, agar kita bisa membedakan mana yang di sana akli, mana yang adi dan mana yang syar'i, supaya kita tidak mencampur adukan hukum. Kalau kita mengetahui syariat, syariatnya seperti ini, ketentuan syariatnya seperti ini, kalau menurut syariatnya ini tidak akan terjadi. Akan tetapi walaupun menurut syariat hal tersebut tidak akan terjadi, tapi kalau menurut akal hal tersebut mungkin saja terjadi. Itulah istilah perbedaan antara syar'i dan akli. Maka jangan dicampur aduk. Kalau ada orang mengatakan bahwasanya ya bebas, ada orang yang di sana mau Allah siksa ya bebas, walaupun dia ahli ibadah. Kamu jangan emosi terlebih dahulu karena dia memutusi hal tersebut dengan akal atau istilah yang istilah di sini adalah
permasalahan yang jais. Akan tetapi menurut syariat ya kita jawab, yaitu kalaupun kamu mengatakan secara akal boleh, tapi itu menurut ketentuan syariat nanti itu sudah Allah putuskan bahwa hal tersebut tidak akan terjadi. Paham ya? Li'annahu innama akhbara bi tan'imihi ala sabilit tabdil. Karena masalah hal tersebut sudah mendapat istilahnya sudah mendapat kabar bagus atau berita bagus bi tan'imihi ala sabilit tafaddul, melalui anugerah. Karena duhulun nasi fil jannati fadlun minar rahmani ya ahlal amali. Bahwasanya seseorang masuk surga itu bukan karena amalnya, bukan karena apapun yang dia perlakukan, amal baik yang dia lakukan di alam dunia ini, akan tetapi itu murni fadl dari Allah. Karena apa? Karena kalau kita timbang sesuatu amal itu, ya tidak akan ada apa-apanya dibandingkan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Karena nikmat Allah itu dalam Al-Quran disebutkan wa in ta'uddu nikmatullah la tuhsuha. Nikmat itu tidak ada batasnya. Apakah amal baik itu nanti menjadikan balasan daripada itu? Bukan balasan. Masuk surganya seseorang itu adalah murni anugerahnya Allah, bukan karena amal baiknya. Adapun amal baik itu adalah tuntutan, kita harus ya ada perintah melakukan amal baik ya dilakukan. Fil akli wujuduhu ma yasihhu fil akli wujuduhu. Apa yang dimaksud fil akli wujuduhu? Wujud yang seperti apa? Ay wujudu afrodi, yaitu wujudnya adanya afrodnya, kasyarik wal walad wan naqais, seperti adanya sekutu, anak dan sifat-sifat kurang yang lainnya. Ini adalah afrod yang ada di dalam kata wujud. Wa adamuhu ay adamu afrodihi, yaitu tidak ada afrodnya, kadzawatina wa sifatina. Kharaja bihi aidan al-wajib fa innahu la yasihhu adamu afrodihi kadzatillahi ta'ala wa sifatihi. Maka istilah wujud dan ada nanti itu, kalau istilah wujud nanti memasukkan apa saja yang di sana boleh terjadi dan hal tersebut boleh terjadi tidak terjadi, dan adamu adalah juga memasukkan afrod-afrodnya juga, apa yang tidak boleh terjadi. Hal-hal tersebut adalah istilahnya tasawur saja di secara akalnya. Bal hiya kalau masalah yang di sana kharaja fi aidan al-wajib, maka istilah adamu ini nanti mengecualikan al-wajib. Karena kenapa kok mengecualikan al-wajib? Al-wajib yang kita bahas secara akal kemarin kan sesuatu yang di sana la yutasawwur adamu, sesuatu yang di sana tidak bisa digambarkan secara akal, tidak adanya. Maka dalam istilah ini ada qayyidu adamu tersebut mengecualikan al-wajib, yang di sana al-wajib la yutasawwur fil aqli adamu. Fa innahu la yasifu adamu afradi kadzatillahi ta'ala wa sifatihi. Bal hiya wajibatul wujud li nafsiha wa li mawdu'iha. Karena hal tersebut bahwasanya dzatullah dan sifat Allah itu wajibul wujud secara sendirinya. Jais yang keempat kita baca yasihhu fil aqdi wujudu wa adam imma daruratan. Ada kalanya ya seperti darurat harakatina lana, seperti contoh pergerakan kita. Wa imma nadharan, dan ada kalanya melalui angan-angan, kata bil muti wa ijabatil seperti memberikan siksa terhadap orang yang ahli taat, memberikan pahala terhadap orang yang ahli maksiat. Walamma kana al-jais al-aqli yang qasim ila sittati aqsamin. Ketika jais itu terbagi menjadi ketika jais itu ada yang akli, maka itu dia terbagi menjadi 6 bagian, yaitu dzatiyin wa aradin wa isbatin wa nafyin wa daruriyin wa nadhariyin. Jadi ketika jais itu ada, jais akli itu ada, maka secara otomatis nanti itu akan terbagi menjadi 6. Ada yang dzati, aradi, isbati,
daruri dan nadhari seperti pembahasan yang kemarin. Asyara al-musannif ila daruri wan nadhari mumassilan likulli wahidin minhuma biqouli. Adapun beliau musannif itu memberikan isyarat hanya kepada daruri dan nadhari, itu hanya mumassilan, memberikan contoh bagi setiap semuanya yang arodi, isbati dan nafilah itu. Imma daruratan ay badihatan. Apa itu darurah? Ya istilah lain badihah seperti yang disebutkan, wa huwa ma yudrikuhu al-aqlu bila ta'amul, sesuatu yang bisa ditemukan akal tanpa ta'amul, kaharokati lana, seperti pergerakan kita gerak, itu hal yang di sana tidak perlu diangan-angan lagi, otomatis kita tahu bahwasanya kita itu bisa bergerak. Fa inna fil musyahadah na'lamu sihhati wujudiha, karena kita secara otomatis, secara musyahadah itu mengetahui pergerakan, adanya pergerakan, sihhati wujudiha, adanya wujudnya pergerakan tersebut. Wa adamiha lil jirmi, dan tidak adanya pergerakan bagi benda mati. Wa imma nadhran, dan ada kalanya itu melalui analisa atau angan-angan. Wa ma yudrikuhu al-aqlu ba'da ta'ammul, yang namanya nadhar itu seperti yang kita sebut tadi, yang sudah kita ulang-ulang, yaitu sesuatu yang melalui angan-angan terlebih dahulu. Contoh kata bil muti, contohnya adalah menyiksa orang yang taat. Kita ketika ada istilah orang tersebut orang baik, tetapi kok dia disiksa terus, istilahnya disiksa atau diberikan cobaan. Siapa al-muti alladzi lam ya'sillahi tarfata 'ainin qattu, yaitu orang yang tidak melakukan maksiat terhadap Allah walaupun dengan sekedip mata. Isa betul asih, ini masalah contoh seperti bil muti yang di sana tidak melakukan maksiat walaupun sekedip matanya, tidak pernah melakukan maksiat. Kenapa kok tiba-tiba disiksa gitu? Itu adalah hal-hal yang di sana istilahnya boleh saja secara akal. Wa isabatil alfi, dan memberikan pahala terhadap orang yang di sana ahli maksiat. Ai lam yuti, alladzi lam yuti, yang mana orang tersebut tidak taat terhadap Allah tarfata aini qattu, yang tidak sekalipun dia taat kepada Allah. Fa innal aqla yahkumu bi sihhati hadzal makna, karena akal tersebut menghukumi hal tersebut sah-sah saja. Lakin ba'da ta'ammul wan nadhar, akan tetapi setelah melakukan angan-angan dan analisa hal tersebut nanti istilahnya wa amma syar'u al-aziz fala yusahhihu dzalik. Ketika kita melakukan analisa dan nazar, hal tersebut sah-sah saja, hal-hal tersebut boleh saja. Hanya saja amma syar'u al-aziz fala yusahhihu dzalik, hanya saja syariat itu tidak mengizinkan hal tersebut terjadi. Ya masalah ada orang ahli maksiat disiksa, ada orang yang ahli maksiat diberi pahala, ada orang yang ahli taat disiksa. Itu hal-hal yang secara akal boleh saja. Karena siapa yang mau menghalangi Allah ketika ingin menyiksa hamba yang taat, dan siapa yang bisa memprotes Allah ketika Allah ingin memberi pahala terhadap orang yang ahli maksiat? Itu hal-hal yang di sana sah-sah saja menurut akal. Amma syar'ul aziz fala yusahhihu dzalik, akan tetapi kalau syariat tidak membolehkan hal tersebut terjadi, maka bedakan antara mana hukum akli dan mana hukum syar'i. Li'annahu, karena syariat innama akhbara bi ta'imihi ala sabilit tafaddul, karena syariat sudah memberikan berita bahwasanya hal tersebut orang yang taat itu akan diberi nikmat melalui cara diberi anugerah, seperti yang kita jelaskan tadi di depan. Wa misalul jaiz az-zati, adapun contoh jaiz az-zati yaitu contohnya seperti apa? Jaiz yang zati kawujudina, seperti contoh wujudnya kita, karena kita sudah wujud berarti hal tersebut jaiz, tapi yang di sana secara zatiahnya wujudnya itu adalah wujud yang di sana wujud jaiz yang zati. Istilah wujudnya kita itu adalah istilah jaiz zati. Wa misalul jaiz al-aradi kadukhulis sahabah al-jannah. Adapun contoh yang jaiz aradi yaitu seperti
masuknya sahabat ke surga. Ketika ada istilah hal tersebut, ini adalah jaiz zati. Berarti kita ada, karena kita sudah ada berarti itu jaiz. Sebenarnya kita ada atau tidak ada itu hal yang boleh-boleh saja. Tapi karena kita sudah ada maka istilahnya artinya sudah wujud. Tapi secara dzatiyah, secara hakikatnya wujudnya kita itu wujud ataupun tidak wujud, hal tersebut adalah hal yang jaiz. Begitupun juga masalah jaiz aradi kadukhul sahabat al-jannah. Ketika mengatakan para sahabat itu masuk surga, itu secara aradi adalah hal yang boleh saja. Karena apa? Dikatakan boleh saja ya karena ada syariat yang menentukan seperti itu, dan ada syariat juga hukum akal juga yang di sana mengatakan bahwasanya hal tersebut hal yang boleh saja. Wa misalul jaiz al-isbati ka isbati dukhulul mu'minin al-jannah. Seperti contoh jaiz al-isbati yaitu seperti masuknya orang mukmin ke surga. Wa misalul jaiz al-manfi ka nafil adzab anil mu'min. Dan contoh jaiz yang manfi seperti contoh tidak adanya siksa bagi orang yang ahli taat. Tanbihun, perlu diingat tanbih. Wayang kasimu al-jaiz aidan ila khamsati aqsamin zaidah. Bahwasanya jaiz itu pun nanti terbagi menjadi 5 bagian tambahan al-aqsam as-sabiqah terhadap bagian-bagian yang telah kita sebutkan. Wa dzakaruha al-musannifu rahimahullah taala fi syarhi al-awwal. Yang pertama yaitu jaizun maqtu'un wujudi, yaitu sesuatu yang wajib yang di sana sudah dipastikan wujudnya. Kata aimi ahlil jannah fil jannah, yaitu seperti contoh memberikan nikmat terhadap ahli surga ketika berada di surga. Ini sudah jaiz yang maktub. Kalau Allah tidak ingin memberikan, ya hal tersebut juga boleh. Tapi kalau sudah dipastikan seperti ini nanti pasti ada. Wasani jaizun maqtu'un biadamihi. Yang kedua adalah jaizun maqtu'un biadamihi, yaitu jaiz yang di sana dipastikan tidak ada. Kadukhulil kafir al jannah, seperti orang kafir yang masuk surga itu tidak akan terjadi, karena itu sudah walaupun hal jaiz tapi ketika sudah dipastikan seperti itu maka itu tidak akan terjadi. Wasalisu jaizun muhtamilul amrayni. Yang ketiga adalah hal jaiz yang kemungkinan pada 2 perkara, yaitu kemungkinan A, kemungkinan B, kemungkinan ini, kemungkinan itu. Kabulit ta'ah minna, seperti contoh diterimanya taatnya kita, seperti contoh taat kita ini diterima apa enggak. Hal tersebut masih muhtamilul amroini, yaitu bisa saja diterima dan bisa saja tidak terima. Itu hal-hal yang jaiz, hal yang di sana bagi Allah tidak ada paksaan. Allah kalau ingin menerima ya bebas, ingin ditolak ya bebas. Warabi'u jaizun muhtamalun mashkukun fih. Yang keempat adalah jaiz yang di sana masih diarahkan, yang masih di sana masih diragukan, masih kemungkinan A, kemungkinan B. Mashkukun fihi, yang juga hal di sini masih diragukan sekali. Kaqubulit ta'ah wa fauzina fi husnil khatimah. Seperti contoh diterimanya taat kita dan kita akan bisa husnul khatimah apa tidak. Itu hal yang di sana jaiz, yang di sana muhtamalun, yang di sana masih ada kemungkinan dan juga masih kita meragukan hal tersebut. Nah, ini istilah yang keempat. Kal khamis jaizun jawazahu asyar. Yang kelima adalah jaiz yang di sana syariat memperbolehkan kasairil mubahat, seperti hal-hal mubah yang lain. Fa'in qulta, ketika kamu ditanya lima ta'arrada al-musannif, kenapa musannif ini istilahnya menampilkan li syarhil wajib wal mustahil wal jaiz duna al-wujub wal istihalah wal jawaz. Ketika kamu ditanya kenapa beliau musannif ini menampilkan dengan istilah atau ungkapan wajib, mustahil, jaiz, bukan wujub, istihalah dan jawab. Fal jawab listilzami tasawwuri masadiriha, karena di sana istilahnya ada tuntutan karena
namanya istilzam, yaitu karena ada tuntutan ketika menggambarkan dengan istilah wajib, mustahil, jaiz, maka di sana akan menggambarkan masdarnya. Apa masdarnya? Masdar ya wujub, istihalah, jawaz. Itu adalah isim masdar. Kalau wajib, mustahil, jaiz adalah isim fa'il. Ketika menggunakan istilah wajib, mustahil pun itu nanti sudah bisa menggambarkan wujud masdarnya. Li'annal mustaq akhassu min masdarihi alladhi mushtaqqa minhu. Karena yang dibuat atau lafaz yang sudah dibuat itu lebih spesifik dibandingkan masdar yang di sana menjadi lafaz, menjadi hukum asal atau lafaz asal. Masdar adalah lafaz yang menjadi pokok dasar di dalam setiap lafaz-lafaz yang lain. Ini pembahasannya di sorok. Ada yang ikut sorok kemarin? Ada yang ikut daurah sorok yang setelah ini? Itu kan kita sudah membahas tentang masdar adalah sesuatu yang menurut ulama Basrah awal, yang menjadi awal di sana menjadi asal wahid fil kalimah. Bahwasanya yang lain adalah fa'al. Wa ma'rifatul akhas yastalzimu ma'rifatul am. Adapun mengetahui sesuatu yang di sana spesifik itu menuntut mengetahui sesuatu secara umum. Kalau kita mengetahui sesuatu yang di sana khas, maka menuntut kita akan mengetahui sesuatu yang umum. Bihilafil aks, berbeda dengan baliknya. Kalau kita mengetahui yang umum, belum tentu kita mengetahui secara khusus. Fa'inkulta, ketika kamu ditanya ma'al hikmah fi taqdimil wajib summa mustahil wa ta'khiril jaiz, apa hikmah kok mendahulukan wajib kemudian mustahil dan yang paling terakhir adalah jaiz? Kenapa kok istilahnya nanti kok mendahulukan wajib dulu, mustahil setelahnya, dan jaiz belakangan? Fal jawaz qaddama al wajiba li syarafihi. Beliau musannif ini mendahulukan masalah wajib karena memang wajib lebih utama li syarafihi. Wa sanna fil mustahil, dan menduakan istilahnya, memulai dengan yang kedua dengan istilah mustahil, li'annahu dhidduhu, karena mustahil itu adalah kebalikan daripada wajib. Wa akhara al-jaiz, dan beliau mengakhirkan permasalahan jaiz, li'annahu, karena jaiz tersebut murakkabun minhuma, karena jaiz itu tersusun dari dua-duanya. Karena jaiz itu bisa menerima hal A, menerima yang B. Jadi istilahnya ma yasifu fil aqli wujuduhu wa adamuhu. Wa'lam, ketahuilah anna taqsima hadhil aqsam as-salasah ila daruri wan nadari huwa bihasbi ijra'illahi ta'ala al-adad. Ketahuilah bahwasanya kenapa kok harus ada istilah nadari, kok harus ada istilah-istilah pembagian tersebut. Nanti ada secara pasti kita seperti ini, separuh nadari perlu angan-angan, ini perlu angan-angan, ini tidak perlu angan-angan. Kenapa kok ada hal-hal seperti itu dalam pembahasan seperti ini? Karena pada dalam masalah pembagian masalah wajib, jaiz dan mustahil itu, kenapa ada wajib daruri, ada mustahil daruri, ada jaiz daruri, ada wajib nadhari, ada mustahil nadhari, ada jaiz nadhari. Kenapa kok ada istilah-istilah seperti itu? Perlunya apa gitu? Huwa bihasbi ijra'illahi ta'ala al-adah, yaitu karena memang untuk melakukan apa yang dijalankan Allah sesuai kebiasaannya. Karena memang kebiasaannya seperti itu dan Allah menghendaki hal tersebut seperti itu, berjalannya seperti itu, yang kita harus ada istilah nadhari, ada istilah daruri. Fa innal ulum ba'duha daruriyyan. Karena alasannya apa? Karena sebagian ilmu, sebagiannya itu ada yang daruri. Daruri itu seperti apa ya? Sesuatu yang tidak perlu kita angan-angan lagi, kita langsung temukan gitu. Ketika kamu ditanya, ini apa? Kepala. Ketika kamu sebut ini kepala, secara otomatis kan kita tidak perlu angan-angan lagi gitu. Wa ba'duha nadhari, dan sebagian yang lain, sebagian ulum maklumat yang lain atau pengetahuan yang lain itu ada yang nadhari. Maka perlu ada istilah pembahasan daruri nadhari. Wa yajuzu bil isma, dan boleh secara sepakatnya ulama ini
Antasiru kulluha daruriyatan, menjadikan semuanya daruri. Kalau menurut kesepakatan ulama, boleh-boleh saja kalau semuanya itu dijadikan daruri. Semua pengetahuan itu daruri, itu semuanya sepakat kalau semua pengetahuan itu dijadikan daruri. Hal yang di sana pasti ditemukan. Wa innama khilafi aksihi, hanya saja kalau dibalik bagaimana setiap ulum itu hanya dikatakan nadhari saja, bukan daruri. Maka di sini terjadi perhilafan. Faman ja'ala al-aql huwa al-ulum, huwanya kayaknya ini enggak perlu ada huwa. Faman ja'ala al-aqla al-ulum ad-daruriyah aw malzuman laha mana'a an takuna kullaha nadhariyah. Faman, siapa orang yang di sana ja'ala yang menjadikan al-aqla akal, al-ulum ad-daruriyah aw malzuman laha mana'a, maka orang tersebut menghalangi an takuna kulluha nadhariyah, maka orang tersebut tidak menerima atau menghalangi bahwasanya setiap ulum menjadi nadhariyah. Jadi ada orang yang di sana menjadikan akal itu bagian daripada pengetahuan yang daruri atau malzuman lah, atau sesuatu yang di sana keharusan atau sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari pengetahuan, maka orang tersebut menghalangi atau tidak menginginkan semuanya menjadi nadhari. Jadi dia tidak menerima kalau setiap ulum itu menjadi nadhari. Waman qala, akan tetapi orang yang mengatakan innal aqla laisa nafsal ulum ad-daruriyah wala malzuman laha jawaza. Akan tetapi orang yang mengatakan bahwasanya akal itu bukan bagian dari pengetahuan yang pasti atau bukan sesuatu yang di sana melekat pada pengetahuan yang pasti, maka orang tersebut memperbolehkan bahwasanya setiap ulum itu menjadi nadhari. Paham? Jadi masalah daruri dan nadhari itu kenapa kok ada pembahasan seperti itu? Ya karena itu sudah berjalan sesuai kebiasaan yang Allah jalankan. Karena ilmu itu ada yang daruri, ada yang nadhari. Kalau ulama sepakatnya bahwasanya mereka kalau menjadikan setiap pengetahuan itu daruri, itu ulama sepakat. Akan tetapi ketika menjadikan pengetahuan semuanya menjadi nadhari, hal ini menjadi perhilafan. Yang mengatakan hal tersebut tidak boleh, orang yang di sana mengatakan bahwasanya akal itu adalah bagian daripada pengetahuan yang pasti, atau sesuatu yang di sana melekat pada pengetahuan yang pasti. Maka orang yang berpendapat seperti itu mengapa tidak menginginkan bahwasanya tidak menjadikan semuanya pengetahuan tersebut menjadi nadhari. Akan tetapi bagi orang yang mengatakan bahwasanya akal itu sesuatu yang berbeda dari pengetahuan, maka orang tersebut memperbolehkan. Bisa ditasawurkan gambarannya gimana? Ya contoh gini saja. Setiap pengetahuan itu kan ada yang nadhari dan ada yang daruri. Kalau yang daruri itu pengetahuan yang daruri itu setiap sesuatu yang tanpa kita angan-angan sudah bisa ketahui gitu. Seperti contoh 1 tambah 1 2 itu sesuatu yang kita katakan daruri karena kita tidak perlu angan-angan. Akan tetapi dalam permasalahan ini kalau semuanya dijadikan nadhari itu tidak ada perhilafan, akan tetapi ketika dibalik terjadi perhilafan. Jadi gambarannya seperti ini, ketika ada orang yang mengatakan bahwasanya akal itu bagian daripada pengetahuan, maka orang tersebut ya tidak menginginkan, tidak menghalangi atau tidak memperbolehkan bahwasanya semua menjadi nadhari. Ya gini saja gambarannya, ketika ada anak kecil lahir, ketika ada bayi lahir, apakah dia mengetahui hal-hal yang menurut kita itu sudah daruri? Enggak kan, anak kecil, bayi yang baru lahir itu walaupun secara apa yang kita ketahui ini adalah hal-hal yang daruri, tapi secara menurut orang yang berpendapat bahwasanya akal itu tidak bagian daripada
ilmu yang daruri, maka hal tersebut mereka istilahnya bisa berhujah seperti itu. Bahwasanya setiap anak kecil itu kan tidak mengetahui apa-apa setelah lahir. Akan tetapi ketika dia ingin beranjak dewasa, baru dia mengetahui bahwasanya 1+1 2 dan seterusnya, bahwa jalan itu menggunakan kaki dan seterusnya. Hal-hal tersebut adalah diketahui ketika dia setelah mempunyai akal. Akan tetapi pada awalnya itu tidak diketahui hal tersebut. Contoh gambar simpelnya. Maka hal-hal tersebut ada yang mengatakan ulum setiap pengetahuan itu bisa diarahkan ke daruri. Akan tetapi kalau dibalik itu tidak sepakat, masih terjadi perbedaan. Paham? Wa'lam, ada yang ditanyakan antara daruri dan nadhari. Sudah maklum itu. Ya kalau ingin lebih nadhari seperti apa, akli seperti apa, ya nanti bisa ditasawurkan ke tatbiki yang langsung nyata aja, langsung kamu gambarkan seperti ini. Jadi nanti mudah. Sebenarnya itu hal-hal yang simpel, tapi dalam seperti ini dibahas seakan-akan menjadi ruwet. Sebenarnya itu hal yang simpel. Wa'lam, ketahuilah anna hadzal aqsam as-salasah hiya nafsul aql. Ketahuilah bahwasanya pembagian 3 yaitu adalah sama dengan akal, yaitu wajib, mustahil, jaiz menurut siapa? Inda Imam al-Haramain wa jama'atin, menurut Imam Haramain dan sekelompok ulama. Faman lam ya'rifha falaisa fi aqilin. Bagi orang yang tidak mengetahui hal 3 tersebut, permasalahan wajib, jaiz dan mustahil, tidak tahu, maka orang tersebut tidak dikatakan berakal, kata Imam Haramain dan jamaah. Bidalilin, dengan bukti annal insan idza awsa bi sulusi malihi lil uqala. Ketika orang dengan bukti, kata beliau, bahwasanya ketika ada orang yang di sana berwasiat dengan sepertiga hartanya, maka itu untuk lil uqala. Fa innahu yusrafu liman arafa hadhihi salasah. Hal tersebut ditasarufkan bagi orang yang mengetahui permasalahan tiga tersebut, kata beliau. Wa'lam annal harakah waskut titik. Itu berhenti berbahasa. Wa'lam annal harakata wassukuna yasihu at-tamsilu bihima lil aqsam as-salasah. Ketahuilah bahwasanya harokat dan sukun itu bisa dibuat contoh, kedua tersebut bisa dibuat contoh untuk permasalahan tiga. Masalah 3 apa? Wajib, mustahil dan jaiz. Contoh yang wajib seperti apa? Fal wajib subutu ahadima la bi ainihi, yaitu kalau wajib harus ada salah satunya. Ketika bergerak dan diam, wajib harus ada salah satunya. Ya kalau tidak bergerak ya harus diam. Itu adalah masalah wajib. Wal mustahilu nafyuhuma wajtima'uhuma fi mahallin wahid. Sedangkan masalah mustahil yaitu menafikan hal tersebut tidak ada kedua-duanya, atau hal tersebut ada bersamaan, maka di sana hal tersebut mustahil. Ketika gerak dan diam itu tidak ada keduanya, maka itu mustahil, atau ada kedua-duanya bersamaan, maka juga mustahil, kecuali di sana hal tersebut nanti bergerak, nanti diam, maka itu masuknya ke jawaz. Wal jaiz subutu ahaduma bil khusus. Sedangkan jaiz yaitu subutu ahadima bil khusus. Ya nanti jam sekian gerak, jam sekian diam, itu adalah jaiz. Paham? Ada yang ditanyakan? Khatimatun, penutupan. Nas'alullahu husnaha, amin. Minal muqarrar indahu annal wujub wal imkan wal imtina ibaratun aqliyah. Termasuk yang telah ditentukan di muqarrar di kitab ini bahwasanya wajib, wujub, imkan, imtina itu adalah ungkapan akal. Walaisa min qabilil jauhar wala min qabilil arad. Bukan sesuatu yang di sana dari sisi materi ataupun sifatnya. Terus ketika hal tersebut seperti itu, fa in qulta, ketika kamu ditanya, idza kanat hadhil umur i'tibaratin aqliyah maqdumatan fil kharij,
Ketika hal-hal tersebut yang kita sebut kemarin kan, malayu tasawwaru aklan wujuduhu, malayu tasawwaru aklan adamuhu, hal-hal tersebut itu semuanya adalah ungkapan-ungkapan akal yang pada kenyataannya itu tidak ada. Terus ketika kamu ditanya seperti ini, idza kanat hadhil umur iktibaratin aqliyah ma'dumatan fil kharij. Ketika hal-hal tersebut, keseluruhan hal tersebut semuanya yang ungkapan-ungkapan akal tersebut tidak ada di dalam kenyataannya, terus fama makna Allah wajibun wa qadimun. Terus apa yang dimaksud dengan Allah itu wajib dan Allah itu qadim? Kalau hal tersebut cuma ungkapan-ungkapan akal, terus apa yang dimaksud dengan kata Allah wajib dan Allah qadim? Itu apa? Hal tersebut tentang apa? Wa zaidun mungkinun hadisun, dan Zaid itu adalah mungkin hadis fil kharij. Dan itu apa? Apa juga maksud dari Zaid mungkinun hadisun? Secara kenyataannya itu apa itu? Wajtima'un naqidaini mumtani'un fil kharij. Wajtima'un naqidaini, dan kumpulnya dua perkara yang saling bertentangan itu pun juga hal yang mumtani'un fil kharij dalam kenyataannya. Maka jawabannya seperti apa itu? Allah itu wajib, maksud dari Allah wajib itu apa? Zaid mungkinun hadis itu apa? Di dalam kenyataannya itu seperti apa? Wajtima'un naqidaini mumtani'un, tidak boleh kumpulnya dua perkara yang bertentangan itu secara kenyataannya itu seperti apa? Itu kan yang ditanyakan. Kalau semuanya masih dikatakan iktibaratun akliyah, semua itu adalah ungkapan akal, maka jawabannya seperti ini. Fal jawab kama qala ba'dul muhaqqiqin, maka jawabannya sebagaimana yang diucapkan oleh sebagian muhaqqiq. Maknahu, artinya annal akla, bahwasanya sesungguhnya akal, idza nasabahu, ketika akal tersebut menisbatkan Allah ilal wujud al khariji, kepada wujud yang khariji, yaitu bahwasanya ketika akal itu menisbatkan Allah kepada bentuk nyata, kepada bentuk nyata, istilahnya pada kenyataannya, maka hasola makulun, maka yang disimpulkan adalah sesuatu yang seperti ini, sesuatu yang bisa diakal, yang bisa dianalogikan seperti ini. Bahwa al-wujub wal qidam. Ya, jadi kesimpulannya bahwasanya ketika dianalogikan, bahwasanya di sana bisa disimpulkan bahwasanya Allah itu wujub dan qidam. Ketika apa arti Allah itu wajib dan Allah itu qadim? Apa artinya? Secara akal, nanti jawabannya seperti ketika itu dinisbatkan kepada akal, maka secara kesimpulannya, analoginya bahwasanya Allah itu wujud dan qidam, bahwasanya Allah itu wajibul wujud dan qidam. Wajibul wujud yaitu wujud, yaitu wajib ada, dan qidam itu tidak ada awaliyata lahu. Maka akal nanti akan menyimpulkan hal tersebut seperti itu. Wa idza nasaba Zaidun ilal wujub al khariji, ketika akal tersebut menisbatkan Zaid itu kepada bentuk yang nyata, itu bagaimana? Maka akal hasolalahu makulun, bahasanya akal nanti bisa menganalogikan seperti ini. Huwa al-imkan wal hudus, bahwasanya Zaid itu mungkin dan dia adalah hal yang baru. Wa idza nasaba ijtima'un naqidaini, ketika di sana akal tersebut ijtima' mengumpulkan dua perkara yang bertentangan terhadap ilal wujud al khariji, terhadap wujud yang secara nyata, terus itu apa? Hasolalahu makulun huwa al imtina, maka di sana analogikanya itu adalah sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Jadi ketika gini kesimpulannya, bahwasanya ketika membahas tentang apa arti dari makna wujud, Allah itu wajib, Allah itu qidam, Allah itu qadim, secara jawabannya, kalau semua pembahasan di awal-awal tersebut semuanya adalah ungkapan-ungkapan akal saja, terus apa arti makna Allah itu wujud secara kenyataannya? Jawabannya bahwasanya akal itu bisa menyimpulkan, menganalogikan bahwasanya Allah itu
wajib wujud, dan Allah itu wajib ada dan wajib tidak. Hal-hal seperti itulah ungkapan-ungkapan tersebut bahwasanya hal tersebut bisa dianalogikan bahwasanya Allah wajib, bahwasanya Allah tidak. Dan juga ketika hal tersebut tentang permasalahan Zaid itu kok di sana mungkin ada, itu masalah seperti apa yang dimaksud secara iktibar akliyahnya itu seperti apa? Yang dimaksud adalah bahwasanya akal itu bisa menganalogikakan bahwasanya Zaid itu adalah orang yang di sana mungkin ada dan mungkin juga tidak ada. Zaid itu adalah sesuatu yang baru dan dia adalah makhluk. Hal-hal tersebut yang dimaksud adalah iktibaratun akliyah. Dan juga ketika tentang masalah yang di sana, permasalahan yang di sana kumpulnya dua perkara yang di sana saling berlawanan, itu maksudnya seperti apa secara kenyataannya? Kenyataannya itu adalah akal menyimpulkan bahwasanya hal tersebut tidak akan terjadi. Itulah yang dimaksud dengan iktibaratun akliyah, ungkapan-ungkapan akal. Paham? Atau ada yang muskilah atau pusing, gimana ini ungkapannya gitu? Berat ya? Apa ringan, santai? Ada yang ditanyakan? Paham semua ya? Kayaknya as-sukut tadullu ala na'am. Bingung. Apa bingung tasawurnya? Bingung. Faidah di sini ada faidah majmu'ul aqsam allati tafarra'at min al-hukmi al-lughawi. Adapun kesimpulan atau kumpulan beberapa bagian yang di sana muncul atau terbagi daripada hukum lughawi, allati yang mana hukum lughawi yaitu isbatu amrin aw nafyuhu, itu menjadi khamsatun wa samanuna qisman, menjadi 85 bagi banyak sekali. Fata'ammalha wa'uddaha tajidha kama qulna. Angan-angankan istilahnya ya, ta'ammalha wa'uddaha, hitung lagi, maka kamu akan menemukan seperti apa yang saya ucapkan, kata beliau. Walhamdulillahi ala dzalik. Wa innama ataltu bihadza, hanya saja saya memanjangkan pembahasan ini, bihadzal kalam, wa innama ataltu bihadzal kalam raghabatan minni. Saya lebih suka fi itla'it talib ala ba'dil abhasidil kalhudus, yaitu untuk menampilkan kepada para pelajar sebagian pembahasan yang sesuai batasannya pada ketentuan-ketentuannya. Idhadzal haqa'iq la ghina 'ala talib anha, bahwasanya permasalahan-permasalahan ini sebenarnya pelajar tidak istilahnya harus butuh hal-hal yang seperti ini. Ziyadatul maklumat wal a'mal bin niyat wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Allahumma ya man la yanfa'u la yantafi'u bi ta'atin sa'in wa la yatadarru bi ma'asil 'asin wa huwa ghaniyun anhum ajma'in wa hum muqtarun wa hum muftaqiruna lillahi fi kulli hin ighfir lana warhamna wa auladina wa walidina wal ikhwanina wa limasyayikhina wa li jami'il mu'minin amin. Jadi pembahasan tentang Muqaddimah Al-Ula sudah selesai. Muqaddimah Al-Ula kemarin membahas tentang al-hukmu, yaitu membahas hukum dan nanti pembahasannya. Jadi masalah ini tentang masalah pembahasan menjadi 85 ini ada tabelnya. Jadi kalian bisa baca sendiri. Al-hukmu asyari, gambarannya ada tasawur, ada tasdik, ada dhari, ada nadhari, ada wajib dzati, ada wajib faradi, ada isbati, ada nafi dan seterusnya. Dan taklifi kan nanti kemarin kan ada bahas taklifi, ada salah wadi. Taklifi itu apa? Ada yang sana hubungannya wujud, nadab, tahrim. Yang wadi itu sebab syarat mana itu perlu diingat-ingat. Jadi tabel ini untuk kalian nanti ingat, oh ini loh pembagian kemarin yang awal-awal kita bahas bahwasanya hukum syar'i itu ada 3, yaitu seperti ini. Hal-hal tersebutlah untuk diingat-ingat. Jadi tabel tersebut untuk tadrif, untuk latihan ya mengingat-ingat. Lanjut kita ke pembahasan Muqaddimah As-Saniyah halaman 93.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal madahib fil af'al salah satu. Ini pembahasan tentang madhab atau sekte-sekte pemahaman tentang masalah di dalam masalah af'al. Jadi masalah af'al nanti, apakah manusia itu nanti dia atau hewan itu bergerak dengan sendirinya atau dengan kehendak Allah? Hal tersebutlah yang kita akan bahas. Nanti dalam masalah pembahasan di sini ada yang mengatakan bahwasanya manusia itu bergerak dengan sesuai kehendak Allah. Jadi dia geraknya itu, jadi dia gerakan tangannya seperti ini itu kehendak Allah, seperti ini kehendak Allah, seperti ini kehendak Allah. Semua pergerakan itu yang ada di pada manusia itu adalah kehendak Allah. Ini pendapat siapa? Maka ini nanti perlu kita bahas. Ada orang yang mengatakan bahwasanya manusia ini bergerak sesuai dengan keinginannya. Bahwasanya dia mampu untuk membuat kerjaannya sendiri, bergerak dengan sesuai keinginannya sendiri. Dan apapun yang dia gerakkan itu sesuai kemampuannya dia sendiri. Tidak ada campur tangan Allah, murni dia sendiri yang melakukan. Siapa yang berpendapat seperti itu? Nah, itu ada kita bahas. Sudah pernah tahu masalah hal-hal seperti itu? Sudah pernah dengar? Jadi kamu nanti ditanya siapa itu Jabariyah, siapa itu Qadariyah, dan siapa itu pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, kalau Jabariyah yang mengatakan bahwasanya manusia itu semua apa yang ia lakukan semuanya melalui ketentuan Allah. Dia bergerak seperti ini ya karena Allah yang menggerakkan, bergerak seperti ini karena Allah yang menggerakkan. Bahwasanya orang Jabariyah mengatakan bahwasanya manusia itu bagaikan kapas yang diikat benang, terus ditiup angin ke timur, dia arah timur, ke barat, ya seperti itulah. Jadi seperti kapas yang ditiup angin, dia akan kemanapun terbang, dimana angin membawanya ya ke sana dia terbang. Itu adalah pendapatnya Jabariyah. Jadi Jabariyah itu ya terpaksa ikut terus gitu. Tidak ada istilah dia berusaha sendiri. Kalau Qadariyah ya semuanya dia sendiri yang melakukan, mau sukses mau gak sukses itu terserah dia, mau lakukan seperti ini mau seperti ini adalah terserah dia karena dia mempunyai kemampuan. Itu adalah orang Qadariyah, bahwasanya mengatakan bahwasanya manusia itu mempunyai kemampuan. Kenapa kok harus membutuhkan kemampuannya Tuhan? Kalau Ahlus Sunnah gimana? Ahlus Sunnah bainahumanya seperti apa? Ya nanti kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Wal madahibu fil af'al salasah. Adapun madhab atau pendapat-pendapat di dalam masalah af'al itu ada di 3. Pertama madhabun Jabariyah. Wa madhabu Qadariyah, madhabnya Qadariyah, wa madhabu ahli sunnah, dan pendapatnya ahli sunnah. Al-Muqaddimah as-saniyah. Muqaddimah yang kedua, fi madhahibi fil af'al ibad, di dalam masalah pendapat atau pemahaman pendapat di dalam masalah af'alnya makhluk, af'alnya hamba itu seperti apa. Walamma faragha al-musannifu, ketika beliau musannif ini sudah selesai membahas muqaddimatil ahkam wa ma yata'allaqu biha, syara'a fi muqaddimatil madahib, kemudian beliau beranjak ke masalah pembahasan muqaddimahnya madahib. Wa atafa 'alaiha, kenapa diatofkan wa atafaha 'alaiha listiraqihima fil adab. Beliau mengatofkan muqaddimah madhahib pada muqaddimatil ahkam karena di sana mempunyai kesamaan listiraqihima fil adab di dalam bilangan. Wahiyya salah satunya itu ada 3. Kama annal ahkam salah satu, sebagaimana hukum itu mempunyai 3 bagian. Waqad taqaddama wajhul munasabah, sudah selesai istilahnya bagaimana yang dibahas kemarin, wajhul munasabah fi ahadi hadhil muqaddimat wa biha ala batin fi awalil kitab min awaliha ila akhiriha fadurha sammat syita. Masalah pembahasan kita munasabahnya seperti ini sebenarnya kemarin sudah dibahas di awal sekali. Qala rahimahullah ta'ala,
Beliau mengatakan wal madhahibu fil af'al salah satu. Adapun madhab di dalam masalah pekerjaan atau af'al-af'alnya ibad itu ada tiga. Wal madhab fil lughah at-tariq. Adapun madhab menurut bahasa adalah at-tariq atau jalan. Wa fil istilah huwa ibaratun anis syai'i al-musilu ila makna. Adapun menurut istilah adalah ungkapan tentang sesuatu yang di sana menghantarkan terhadap makna yang dituju. Wa yakni